liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita pagi kini untuk hadir di majlis ilmu. Kembali kita membacakan hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu yang ditulis oleh ulama besar di abad nan ke-4 Hijriah, yaitu Ibnu Abdul Bar. Untuk itu patangkolah dijalehkan bahasa setiap kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita wajib beraja ilmu tentang ibadah itu sendiri. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hanafi atau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi memberikan sesuatu kesimpulan, mencari ilmu lebih utama dari salat nafilah, salat sunat. Itu kunci-kunci bagaimana para imam-imam mazhab meletakkan dasar-dasarnya. Sedangkan Imam Ahmad menjelaskan manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Sebab seorang membutuhkan makanan minuman sekali atau 2 kali sehari, sedangkan ilmu itu dibutuhkan sebanyak bernafas. Iko kalau nan bermazhab Hambali di nan paling kareh masalah menuntut ilmu ku memang mazhab Hambali itu sendiri. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, dan Imam Ahmad itu adalah murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Untuk itu dijalehkan oleh Ibnu Abdul Bar bukti yang paling akurat yang menunjukkan kemuliaan ilmu atau kelebihan orang berilmu dari semua manusianya Nabi adalah seperti rembulan di bulan purnama dan bintang-bintang. Malam kini atau kiniko adalah hari ke-13 bulan Zulhijjah. Berarti tadi malam tanggal 3 baleh. Beko malam tanggal 4 baleh. Mari kita puasakan besok 14 dan 15 Zulhijjah sebagai Yaumil Bid, atau puasa 3 hari di bulan setiap bulan, kecuali tanggal 3 baleh Zulhijjah kita haram berpuasa. Beko malam kita caliak ke langit kalau cerah beko. Bulan tarang satarang-tarangnya. Lain nampak bintang mereka malam. Tidak, seperti itulah perumpamaan orang berilmu dengan seluruh manusia yang lain. Kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ilmu itu menerangi. Ilmu itu membawa orang dari ragu menjadi yakin. Maka semua penghuni langit dan bumi meminta ampunan bagi orang yang berilmu. Malaikat turun menundukkan sayapnya dan memayungi mereka yang menuntut ilmu. Kini kau nak terasa sudah salah. Kita datang tadi penghuni langit dan penghuni bumi
meminta ampunan dosa bagi orang yang datang untuk mencari ilmu agama itu sendiri. Termasuk ikan paus di lautannya Nabi atau semut di dalam lubangnya. Allah dan malaikat berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah juga memerintahkan Rasulnya agar meminta tambahan ilmu. Di patang kita jelaskan, sebanyak orang di zaman Nabi Muhammad sampai kini, itu yang paling hebat ilmu agamanya adalah Nabi Muhammad. Tapi Allah dalam surat Taha ayat 100 sampai balik, auzubillahi minasyaitonirrajim, memerintahkan kepada Nabi Muhammad apa? Rabbi zidni ilma. Teksnya langsung Allah majakan, ya Rabb beri aku tambahan ilmu. Jadi jo cara meminta, jo bahasa meminta diajarkan Allah. Bahasa apa? Bahasa meminta tambahan ilmu. Minta tambahan rezeki tidak bersyukur. Tapi meminta tambahan ilmu ada. Tandanya ilmu itu di sisi Allah lebih tinggi nilainya dari rezeki. Lebih tinggi nilainya dari jabatan dan lain-lain. Ibu bapak jemaah Allah. Dan itulah yang kita baca dalam surat Taha ayat yang ke-100 oleh waqul, hai Muhammad, katakanlah apa yang akan dikatakan itu, Rabbi zidni ilma, ya Rabb beri aku tambahan ilmu. Untuk itu ibu bapak jemaah Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menginginkan umat Islam itu adalah umat-umat yang berilmu. Beri aku tambahan ilmu. Dari mana? Darimu. Siapa pemilik ilmu itu? Allah. Untuk itu ibu bapak, kalau kita lihat, tidak satu pun para nabi pernah sekolah. Jangankan SD, TK tidak pernah. Tapi berapa banyak kita lihat nabi-nabi itu sangat brilian. Baik dalam berbicara atau dalam kepemimpinan atau dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Umpama dalam ilmu perpolitikan, salah satu tokoh yang dibanggakan itu tokoh Yunani yang dengan konsep mereka beraja memimpin itu adalah Il Prinsip, judul bukunya, Sang Raja. Itu dipelajari oleh setiap orang yang berkuliah di Sospol. Nabi itu tidak raja dong. Tapi Nabi diagia oleh Allah ampe sifat kepemimpinan. Sifat pertama siddiq, jujur. Berarti pertanyaan, siapakah yang mendidik Nabi menjadi jujur? Mendidik orang jujur lebih sulit dibanding mendidik orang pandai matematik. Mendidik orang jujur lebih susah dibanding mendidik orang pandai berbahasa. Maka Allah mendidik nabinya apa dulu? Jujur dulu. Yang kedua sifat Nabi itu apa? Tablik. Tablik itu transparansi. Jadi bahasa modernnya transparansi. Transparansi. Apa saja yang dikarajokan jaleh. Oh, iko harta fai contohnya. Ko caro pembagian harta fai. Kumpulan dulu, aku sapar limo untuk sianu, sapar limo untuk sianu, sapar limo untuk sianu, sapar limo untuk sianu.
Tidak ada pemimpin yang sukses kalau tidak transparan. Transparan kau bajaleh-jaleh. Umpama awak ngurus musaji, membeli paku sekilo 20.000, paku 20.000, 1 kilo panjang 2 inci, itu perlu. Patangko mali jawi korban 20 juta. Bali rokok orang Karajo 1.000 rupiah. Bali bumbu 1.000 rupiah. Buat situ. Itu sistem. Itu Islami. Jadi jalai bara piti masuk, bara piti keluar, bara piti balabiah. Islam itulah yang mengajak orang berakuntansi itu sendiri. Jadi kalau ada pengurus yang tidak faham akuntansi, berarti dia tidak faham surat terpanjang dalam ayat terpanjang. Ayat terpanjang dalam surat terpanjang adalah ayat akuntabilitas itu sendiri. Jadi ini orang modern kau ada namanya akuntabilitas. Siapa yang mengajarkan akuntabilitas itu? Allah kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Islamlah yang pertama mengenal sistem akuntansi itu di dunia. Itu transparan namanya. Yang ketiga, bahwa sistem pendidikan Islam itu adalah amanah. Dipercaya. Memikul kepercayaan orang dengan penuh tanggung jawab. Nah, sampai bagaimana Nabi itu, yaitu futuristik, fatanah, jalih target yang akan dicapai. Ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Itu sistem kepemimpinan. Ampe itulah sistem kepemimpinan Islam itu. Pertama, pemimpinnya harus jujur. Kedua, pemimpin itu harus transparan. Ketiga, pemimpin itu harus amanah. Dia memikul beban yang beban itu disaksikan oleh Allah. Dan sampai apa? Futuristik. Dia ingin membawa masyarakatnya ke surga. Itu target. Nah, patangkul kejelekan. Bagaimana nanti supaya kokohnya seorang pemimpin? Dijelaskan oleh Allah dengan 5 konsep apa? Yang pertama, fasbutu, kokoh. Makin digoyak, makin kokoh. Ini orang lain bantu lantak dirawang, dioyak lantak pun tambah kue. Itu sistem kepemimpinan Islam. Yang kedua apa? Zikrullahi katsira, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga apa? Atiullaha wa atiur Rasul, taati Allah dan Rasul dalam memimpin. Nan kampe apolai, nan kampe jangan sampai batangka pengurus sama pengurus. Kalau lah batangka ketua juga ketua lamah semangat, mungkin harus dijaga. Lamah semangatnya sia nyoba. Nan kalimo ba memimpin itu sabar. Indah kabaswo teori seindah itu di literatur apapun di dunia selain di Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang lah paham itu Al-Quran dan Sunnah, dinyo paralu bana memahami Al-Quran dan Sunnah itu batu. Itu yang akan membimbing hidupnya menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu ayat Allah wa qul rabbi zidni ilma. Hai Muhammad, katakanlah, katakan minta kepada hamba tambahan ilmunya Allah. Satu-satunya yang disuruh minta tambahan apa? Ilmu. Tandanya Allah sebagai pemilik ilmu dan para nabi yang diturunkan oleh Allah ilmu membutuhkan ilmu itu sendiri.
Kalau kita lihat nama nantuo Nabi Adam dibanding malaikat jo setan-setan, bukan, jo jin-jin. Nabi Adam makhluk paling muda. Baru lo menjadi penduduk surga. Malaikat dan jin sebelumnya telah menjadi penduduk surga. Apa keunggulan Nabi Adam? Ilmu. Dia apa keunggulan anak cucu Adam itu? Ilmu. Maka yang lain menyusul. Ibu bapaknya mainatullah. Untuk itu dijalehkan oleh Nabi, yaitu innallaha taba'al wahya ala rasulihi. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada rasulnya. Hatta kanal wahya aktsara ma kana yauma tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wahyu banyak diturunkan di hari-hari beliau menjelang wafat. Itu saja ibu dan bapak. Ketika turun surat paling pendek dan itu 2 bulan menjelang Nabi meninggal. Surat itu inna iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mandanga ayat itu dibaca oleh Nabi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Itu tanya, "Ba kok menangis Abu Bakar?" Pada ayat kerancak tu, apabila telah datang iza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia bersama-sama, berombongan-rombongan masuk Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan menyebut, dengan memuji Rabb engkau. Wastaghfir, dan beristighfarlah engkau kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah penerima tobat. Dibaca oleh Nabi ayatku, Abu Bakar menangis. Pertanyaan besar, apa menyebabkan Abu Bakar menangis? Karena ilmu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau lama masuk Islam orang Makkah sadono, kalau lama masuk Islam orang Madinah sadonya alai, Nabi kemeninggalai. Para jauh visioner orang yang memahami ayat. Sianan tahun yang kedua ditanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ai si ayat tutu. Dek Nabi kau kan data ayat kau turun di Madinah, sedangkan dia surat pendek yang turun di Madinah itu salah satunya. Rasulullah ajalnya telah dekat." Tidak ada hubungan ajal, tapi apa? Orang sudah satu kesimpulan apa? Kalau misi Nabi Muhammad dah selesai, Nabi Muhammad akan meninggal. Babi siap Rasulullah kepada anak tercinta beliau Fatimah. Ya Fatimah, ajalku telah dekat. Manangih langsung Fatimah. Aisyah cemburu, anan dibisian udaka anak beliau. Babi siap lo sekali Rasulullah ke Fatimah, keluargaku yang paling dekat menyusul kematianku, engkau ya Fatimah. Galak Fatimah, ibu dan bapak. Jadi siku nampak orang berilmu apa? Fatimah
sangat sedih kabapisah jo bapak beliau Rasulullah. Di lain pihak karena bapak beliau bagi tahu siapa, engkau keluargaku yang pertama menyusul kematianku, maka dia tersenyum. Begitu orang berilmu memahami konsep itu. Jawa kadang-kadang payu ke orang sakit, bu maafkan ambo bu. Kalau tidak berilmu kemati dia. Jadi bu agak maaf lah kurang. Albu alu kemati. Ini orang tidak berilmu. Kalau meninggal tu Seruman Fatimah Az-Zahra itulah kita menyusul kematian itu. Tersenyum dia. Setelah Rasulullah meninggal, Aisyah masih kena, "Ai Fatimah, anan dibisikkan Rasulullah ketika itu." Baru Fatimah membuka rahasia itu. Nabi mengecekkan basuh ajal beliau ladake, itu mengkombo menangis. Ya sudah tu nampak dan boleh engkau tersenyum, apa yang engkau senyumkan? Iyo kecik Nabi, ambo nampak yang dakik meninggal, sudah Nabi meninggal. Kenapa? Karena bagi orang Islam kematian adalah akhir dari penderitaan, awal dari kesenangan. Bagi orang kafir kematian adalah awal penderitaan, akhir dari kesenangan. Jadi kalau ada orang ingin beramal terasa bare, pertanyaan tu, besok lah mati tidak beramal itu. Ketika kini kau dia ada kesempatan untuk berilmu, ketika kini kau dia ada kesempatan untuk beramal, datang malaikat maut stop segalanya. Kita baca surat Yasin. Ketika dijalihkan oleh Allah, datang 3 orang pendai ke suatu daerah untuk menyuruh masyarakat daerah itu beriman kepada Allah. Masyarakat itu rami-rami menolak kedatangan rasul-rasul Allah tadi. Dai Allah tadi. Waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Datanglah seorang anak muda dari sudut kotanya Allah, tergopoh-gopoh. Dia membenarkan dakwah 3 orang rasul. Orang kampung tu tidak setuju. Maka pemuda tadi menyatakan keimanannya kepada Allah di hadapan 3 orang rasul tadi. Akhirnya sakit hati orang kampung, dipijaan badannya, mati keluar usus. Risiko batamu 2 kejahilan dan keilmuan. Kecek orang nan bodoh, rasailah dia ulah mengucapkan syahadat, mati. Ini kata orang tak berilmu. Apa kata Allah? Wa qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada pemuda yang mati tadi, hai pemuda, masuk kamu ke dalam surga. Tiba pertanyaan, abana baru amalan si pemuda alunado, tapi dia menyatakan keimanan, masuk dia ke dalam surga. Tapi kalau kita cari kasat mata apa? Carilah itu, si anu menegakkan kebenaran, mati. Itu nampak orang. Sedangkan surah Yasin mengabadikan apa? Orang yang mati dalam menegakkan kebenaran, mati syahid dan masuk surga. Tadi kita katakan dalam hadis tadi dijelaskan, perbedaan ahli ibadah dengan orang berilmu seperti rembulan di bulan purnama dan bintang-bintang. Bulan nampak menonjol, bintang samar-samar. Dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan ada orang yang membunuh 99 orang. Ditanyakan kepada ahli ibadah, orang nan rajin beribadah tapi tidak amuah menuntut ilmu, apakah mungkin dosaku yang membunuh 99 orang
akan diampuni Allah. Indah aja. Nah, kalau tidak ada surah lah, dibunuh aja lah. 100 nak mati. Datang dia kepada orang berilmu, menyesal lagi. Wei pak ulama yo, ambola membunuh 100 orang. Lain mungkin dosa ambo diterima, tobat ambo diterima Allah. Diterima dengan syarat engkau hijrah. Nama rancak penjelasan orang berilmu dibanding penjelasan orang ahli ibadah. Hijrahlah orang nambah dosa tadi, di tengah jalan ditetapkan kematiannya oleh Allah. Batangkah malaikat rahmat dan malaikat azab. Nyo malaikat azab orang ko masuk neraka. Nyo malaikat rahmat orang ko masuk surga. Kenapa? Diukualah jarak darinya berjalan menuju daerah tampaknya hijrah. Ternyata Allah dakekkan sajangka lebih dakek ke daerah yang dituju dibanding daerah yang ditinggalkan, maka dia masuk surga. Itu orang berilmu. Di ilmu itu membuat orang percaya diri dalam beribadah. Ibu bapak yang nah, ikut contoh saja. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu doa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berilah aku manfaat melalui ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Di ilmu itu akan menjadi bermanfaat. Aku yang kita butuhkan. Kalau doa yang pendek, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tapi Nabi mengajarkan doa lain apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, agia ambo manfaat melalui ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allamni ma yanfa'ani, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku. Di ilmu nan ado ko ya Allah, agia manfaatnya untuk ambo ya Allah. Ilmu yang engkau akan tambah ya Allah, ilmu nan bermanfaat. Wa zidni ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Walhamdulillahi ala kulli hal. Itulah salah satu doa yang perlu ketika kita sedang beraja ataupun akan beraja ataupun sudah beraja kita baca. Nah, ibu bapak jemaah Allah. Untuk itu maka Al-Bazzar dari Musa ibnu Ubaidah dan sana yang sama di akhir hadis ditambahkan doa berikut apa? Wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Aku berlindung kepada Allah dari hal-hal keadaan ahli neraka. Dan itu pun salah satu doa yang perlu kita ajukan kepada Allah dalam rangka memahami konsep-konsep ilmu itu sendiri. Nah, kemudian ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Ilmu wa Fadlihi halaman nanka 60 ampe, di situ dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pendek mana? Man yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah fihi khairan, dia menjadi orang baik, tandonyo yufaqihu fiddin, difahamkan ke mereka itu, ke dia itu agama. Di standar baik atau ndak baiknya orang di dalam Islam,
faham atau ndak fahamnya tentang agama. Kan gampang sih. Fahamnya juga agama berarti Allah ingin menjadikannya orang baik. Ndak fahamnya juga agama berarti Allah ndak ingin menjadikannya orang baik. Jadi baik ndak baiknya awak tu nyo Allah tergantung faham ndak gitu agama tu. Kalau untuk memahami agama lapang ari, tabuka hati, indah takkan tuak mato, dengan semangat yang luar biasa, alhamdulillah iko nikmat nan paling luar biasa. Tapi kalau kabar aja lah takkan tuak lah banyak senantakana, menangis lah gitu. Kau jadi orang apa, ambo sebenarnya yang kau ya Allah. Tibo kabar aja takkan tuak, tibo kamai tong piti, tak. Iya. Kadang-kadang untuk dunia muah batanggang-tanggang, untuk baraja susah. Siapa kau ndak ingin jadi orang baik? Namun Islam itu punya standar yang luar biasa. Tanda orang baik, fahamnya agama, tanda kau orang baiknya Allah. Ndak fahamnya ndak orang agama, tanda ndak jadi orang baik kan murah. Tapi kalau kau jadi orang baik dulu, iko sekolahnya tinggi, ya lah payah aku. Iko jumlah kekayaannya lah payah aku. Tanya Allah apa? Fahamnya agama, kau jadi orang baik tu. Ndak fahamnya agama, indak kau jadi orang baik. Kan sangat-sangat murah mencari indikatornya. Padahal datang kemari tadilah didoakan malaikat, datang kemari tadilah didoakan buruang-buruang, ikan-ikan dan semui-semui. Duduk di dalam majlis ilmu lah dinaungi oleh para malaikat. Sahabat alai sudah menuntut ilmu dilaporkan ke arah sana. Dia target apa bu? Faham agamu. Kok matilah. Jadi nambedo awak mati nan lain faham agama kurang tahu. Camih. Gue pernah khutbah menjalehkan kurban. Begini kurban yang po. Cepat aku sudah tak bisa sih kau tu. Ilah santi apa. Langsung pada aku nak lain petangku masalah ratu pembagian ratu pesako asal aja membeli stoknya. Masalah menyelesaikan kewanakannya, masalah korban deh inyo tukang kita korban tersinggung langsung. Tak bisa tu Ustaz, tak bisa pilih pada. Begitu. Kok nan agama kita lawan, kok sunnah Rasulullah kita lawan. Nah, kok contoh hadis. Jadi lihat dan iko perawi hadis ko sangat banyak sekali. Hadis tentang mayuridillahu khairan, siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, dan itu banyak sekali hadisnya. Nanti dijalehkan juga itu barang siapa yang Allah menghendaki hidayah padanya. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Di situ dijalehkan mayuridillahu ayyahdiyahu yufaqihu. Siapa yang diinginkan oleh Allah akan diagai hidayah, Allah faqihkan, Allah fahamkan kainyo agama. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim itu intinya apa? Faham agama, mengarati seluruh seluk beluk agama itu yang kita minta. Kasih minta ke Allah. Kenapa? Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu Al-Alim. Ini kita meminta ke Allah. Itu mangko salah satu yang kita baca menjelang beraja apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak teman. Di dalam halaman hadis, yaitu di halaman 66. Kenapa kita buat seperti ini? Kok untuk penjelasan nanti bagi orang yang ingin mencari sumber, karena banyak tuh sumbernya di mana. Lihat nanti buku Fadilah Ilmu di halaman 66. Di situ dijalehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka difahamkan kepadanya agama. Wa innama ana qasim wallahu yu'tinya Nabi. Amboko membagi-bagi ilmu, sementara Allah na memberi ilmu. Di ilmu itu dari Allah, bukan dari guru besar. Kau harus kita fahami. Ilmu itu diagi Allah, bukan kecerdasan itu dibuat. Kan tu orang gini banyak supaya nak jadi apa? Diagi gizi sekian, alun tahu jadi lai. Banyak anak orang yang digadangkan je pucuk Perancis, sesantia IQ-nya. Ini jelas. Di kecerdasan seseorang itu Allah yang membuat dia cerdas. Kecek Presiden B.J. Habibie ketika beliau kuliah di Jerman, orang Yahudi itu cerdas, anan dibacanya, Quran dibacanya. Awak ingin cerdas, pamalin baca Quran baru cara orang. Jale, kayak itu 3 orang terbaik di Jerman, Habibie nomor 3, 1 dan 2 adalah Yahudi. Apa rahasianya? Yahudi membaca Quran untuk belajar, maka Habibie kembali baca Quran, menjadi nomor 1 dia di Jerman. Siapa? Kenapa? Kecerdasan itu dari situ datang. Memoir Habibie. Jadi kata Nabi, yaitu ana qasim. Saya ini membagi-bagi ilmu. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan ilmu itu kepadaku. Iku intinya. Bagaimana Nabi bapasan manakah? Walan nazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Umatku senantiasa akan kokoh menjalankan perintah Allah. Kokoh menjalankan perintah Allah. Indah akan membahayakan kepada mereka orang yang menyelisih mereka sampai datang kiamat, sampai datang kematian. Konsepnya kokoh itu ilmu dulu. Bau ramangko bisa jo supermi batuka akidahnya, dek ndak berilmu. Bau orang jo cie dapat pacar batuka akidahnya, dek ndak dapat ilmu. Bamangko orang dek gara-gara karajo bisa batuka akidahnya karena ilmu agama nang kurang. Itulah kini nan masuk ke seluruh lorong-lorong. Kita ndak tahu apa yang ada di hati orang, apa yang ada di akal orang. Nyawa orang ko sama sekolah, ternyata ideologi yang dikembangkan ideologi apa? Kunang paling parah. Di salah satu yang membuat terjadinya perubahan itu apa? Dulu kebanyakan beraja itu konsep intelektualisme itu. Itu yang paling mabayo. Di mempengaruhi orang ko bukan dengan uang, mempengaruhi orang harus dengan intelektual itu. Maka orang untuk mempengaruhi Islam harus inteleknya itu yang dipikirkan. Kama jalan pikiran orang ko. Maka Nabi mengatakan, ketika orang itu sudah mau mendapatkan ilmu dari Nabi, ilmu dari Allah, tidak akan bisa digoyang oleh siapapun. Aku dekinian. Di majlis-majlis itu tidak punya kurikulum untuk belajar. Target yang dicapai tidak dong. Bahkan kita katakan, Pak, yo Pak, bulan Ramadan kini Pak, 30 hari ceramah. Tolong buat kurikulum 30 hari. Pak, yo Pak, selama setahun kau Pak, 52 kali ceramah Jumat atau 53 kali. Tolong buat konsep ketubah 52 kali. Jadi, pengajian kini Pak, punya barat sekali seminggu, satu ngaji. 52 kali, tolong aja 52 kali judul. Kalau tidak minta, kan dibahas cik buku. Mentua tu, baru akan maju. Atau petang pernah kejadian, yo bahanan cak. Kecek kan salah satu tokoh Islam terkenal itu. Bagaimana nasihatmu kepadaku? Ya Ibnu Abbas. Kecek Ibnu Abbas mudah saja. Kalau ingin bahagia itu apa? Bangun surau cek
Duduk di dalam surau itu sampai faham Al-Quran dan Sunnah selesai. Itu bahagia tuh. Sebagian kita membangun surau semua baraja basi tungkin aduh nenda. Aku nan lucu. Jadi surau itu, musaji itu gunanya apa? Untuk pengembangan ilmu itu sendiri. Dan iko maaf, memang lima suku agak unggul. Kau dijalekan. Tahu orang lima suku itu di Madu Bazul, tua di Sungai Puaja. Lihatlah jamaahnya Rami pada jamaah awak. Di kamar mau ngecek itu. Gitu. Di ngapa bisa kesadaran? Ilmu itulah yang membuat orang mau datang ke masjid. Ilmu itulah yang membuat orang mau berbaik-baik dengan keluarganya. Ilmu itulah orang yang mau meninggalkan riba nanti. Nah, kau contoh. Kau cek lagi. Di halaman 67. Di situ dijalekan oleh Nabi, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala fihi salasa khilal." Jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. Pertama apa? Yufaqihu fiddin. Fahamnya agama. Kedua apa? Wazahadahu fid dunya. Dia tidak mencintai dunia. Kuna kak barik. Zuhud bukan berarti tidak makan daging. Zuhud bukan berarti tidak mencari, tidak menggalih, tidak berusaha. Zuhud bukan berarti duduk full dalam masjid, tidak. Hati itu tidak terlalu mencintai dunia. Cinta hati kepada Allah lebih tinggi dibanding kepada dunia. Orang itulah zuhud. Zuhud bukan tak berbini. Kamu tahu, ambo ka zuhud nyoba tu bini kau mangga dua ambo ibadah. Bukan itu dan zuhud. Banyak orang tu takut berbini. Batu, kalau laba bini kau tak ada ibadah ambo, itulah ndak zuhud. Zuhud itu apa? Tidak mencintai dunia lebih dari mencintai Allah. Lah zuhud orang tu. Kalau orang lah bisa tidak mencintai dunia seperti itu, maka tandanya Allah menginginkan dia jadi orang baik. Yang ketiga apa? Wa bassarahu uyubahu. Allah tampakkan aib-aibnya. Masa lalu yang gelap gulita itu terbayang lagi hari kini. Dosa-dosa yang pernah diperbuat itu Allah perlihatkan supaya bisa tobat. Kesalahan-kesalahan ke orang lain itu Allah perlihatkan supaya bisa minta maaf sebelum mati. Tapi ada orang yang tagak tali sampai matinya. Aku dan susah. Ndak mau mundur, ndak mau minta maaf, manggadang juga. Kasihan kita kurang nama tu itu. Siaden, tu lepas itu. Alun lain. Ini agak-agak kasihan gitu. Ibu bapak jangan. Kok hadis di halaman 67. Di halaman 68. Baru Nabi menjelaskan, yaitu sebaik-baik agama kalian adalah itu khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadatil fiqh. Sebaik-baik agama kalian adalah yang mudah. Bagaimana kau bisa agama itu mudah? Karena faham. Dan sebaik-baik ibadah adalah orang yang memahami ibadah itu. Di makin faham kita beribadah, makin bagus ibadah itu sendiri. Makin faham kita agama, maka makin murah beragama itu. Ibu bapak jemaah. Untuk itu Ibnu Mas'ud menjelaskan, belajar agama seperti salat. Barakali salat sari 5 baraja barakali lo
Kenalah. Kadang-kadang mengacu-acu nama ngaji, kena dulu orang nama itu. Mengaji sebab ikut kan orang kehebat loak dari Ibnu Mas'ud, alun lain. Ibnu Mas'ud tu sampai orang bertanya, ndak basuh Ali bin Abi Thalib, ndak basuh Rasulullah, orang bertanya ke Ibnu Mas'ud. Salah satu nama tanya Ibnu Mas'ud, bahai kau mangkon ndak kunut salat subuh bitarki. Salat subuh itulah ditinggalkan kunutnya oleh Rasulullah. Bitarki cie saja jawab Rasulullah. Ibnu Mas'ud menjawab itu. Di kalau dulu orang nama ngecek antu acu-acu nama raja kamu, Pak, kira-kira nama apa nan hebat pada Ibnu Mas'ud. Lai Pak batamu jo Rasulullah ndak. Ibnu Mas'ud nan batamu jo Rasulullah nan ibadahnya pula raja ngecekkan apa? Barajatu sarupo salat. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud apa? Yaitu barajatu sarupo salat. Adara satu salat. Itu mana pendeknya? Adara satu salat. Batu. Nanti dalam kitab Madarijus Salikin dijelaskan setiap orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, konsepnya apa? Belajar ilmu. Itu konsekuensinya. Salat itu tidak sah kalau kita nak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sah salat. Nah, lah kita baca otomatis apa? Baraja kita sudah tu. Di mengamalkan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu memang belajar. Kemudian dijelaskan sebaik-baik pemberian adalah dan hadiah adalah kalimah hikmah yang engkau dengar lalu engkau fahami kemudian engkau sampaikan kepada saudaramu sesama muslim dan engkau ajarkan kepadanya, sesungguhnya hal demikian sebanding dengan ibadah. Aku santiang lalu mau suku. Mari kita ikuti kajian agama. Imam amalkan itu kok. Imam aku bu. Hari Kamis sore, hari Jumat khutbah. Kosan memang itu harus ditiru oleh seluruh masjid. Barabana pokoknya membuat apa seperti itu. Modali internet di masjid itu. Jaleh. Bayar internet yang termahal itu pada 300 sampai 21 sebulan. Semangat. Bisa dipakai 20 orang sekali pakai. Jadi Nabi mengatakan sebaik-baik pemberian adalah dan hadiah adalah kalimah hikmah yang engkau dengar, engkau fahami, kemudian engkau sampaikan kepadamu sesama muslim. Apa banyak? Hari itu ambo di stop orang tu apa? Nyok tanya korban di mana? Tanya apa tahu? Ambo mana ngapa di WA kau masuk tu? Kini kau masuk Facebook. Di stop ambo di stop itu. Baca ronyo saronyo. Mereka tidak jemaah gitu. Jadi gadang manfaatnya. Lah sampai ke pasar, sampai ke sampai angke. Pasal ceramah itu bertanya, kau tahu orang itu? Memang itu Islam itu. Jadi modern gitu. Sarananya diajarkan oleh Allah di akhir zaman. Kalau dulu pandai menuli-nuli mencetak lo dulu, membagi lo dulu pakai ketidiang ketika Jumat. Kini orang mengaji dimanapun orang bisa mendengar. Ternyata sesuai dengan konsep di halaman 70 yang dijelaskan di situ yaitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil Nabi bu, yaitu ni'matal atiyah wa ni'matal hidayah kalimatul hikmah tasma'uha fatan tawi alaiha thumma tahmiluha ila akhilakal muslim tu'allimuhu iyyaha ta'dilu ibadatis sanah. Jadi menyebarkan kajian ko bapa halu. Dan itulah kita karajuan lo di siku. Dikirim lo oleh Imam SWT kamu mau kirim lo ke cek grup WA. Dikirimnya. Masuklah palonya kemari sedonyo. Masuklah palonya kemari sedonyo. Begitu. Terkenal. Jadi 5 suku bukan terkenal di Siko, sudah terkenal paling kurang di Sumatera Barat. Jaleh.
Paling kurang nama masuk WA mo. WA ada grup WA. Mengapa kita tidak bisa? Kan bisa orang kini di Padang sebentar lainnya kedengar kajian 1 jam saja. Because tiba respon di buku tadi kami Bali baca ronya kami beraja cukup mendengar. Kalau seluruh pengajian di Kabupaten Agam ko pokok tinggi ko aman negariku. Timbul pertanyaan, mengapa anda mau punya ide? Mengapa anda mau ibadah dengan cara yang sangat gampang kita mendapatkan pahala? Coba gitu, labara buah. Paling-paling yang paling acok tu Ustaz Usrizal yang paling acok. Ustaz Zulhamdi Malimudo macam lihat, Ustaz Hamdi, Ustaz yang lain-lain. Harusnya seluruh satu-satu buat seperti itu. Musadi buat seperti itu. Akhirnya apa? WA tu penuh dengan konsep-konsep pengajian. Kurang dapet. Kenapa? Ikut nasihat Nabi. Hadiah yang terbaik itu adalah kata-kata hikmah yang kau sampaikan kepada saudaramu sama muslim. Itu sama nilainya dengan ibadah. Kecek sia, kecek Nabi. Ibu bapaknya main betul lah. Aku WA entah nama suat teori. Iyo. Biko diblokir ya bolo. Antah agak pulang ngembos sebentar lagi agak 105 lagu. Nyanyi cah untuk selingan. Nyanyi cah aku nang gaya-gaya kau semua pada ngirim nyanyi. Lucu. Kok kaset pengajian tahu bisa menseleksi ba'a kaji orang kau. Bisa tahu tu. Nah, kalau kita kerjaan tadi sesuai dengan hadis Nabi dan dijalankan tadi. Di situ dijalankan, yaitu dari Ibnu Wahab dia berkata, ketika aku sedang membacakan hadis di depan Malik bin Anas, datanglah waktu salat zuhur atau asar. Aku tetap mempelajari ilmu di hadapannya. Setelah aku mengumpulkan kitab-kitabku, aku pun bangkit hendak menunaikan salat. Kajeleko. Diko seorang yang orang sedang beraja masuk waktu zuhur atau waktu asar. Sudah tu tetapnya duduk di muka guru, dilipeknya buku tu. Kasalat sunat qabliyah. Maka Anas bertanya kepadaku, apa yang engkau lakukan? Aku menjawab, aku hendak salat. Apa kata Malik bin Anas? Sesungguhnya ini yang mengherankan. Apa yang akan engkau lakukan tidak lebih utama dari apa yang sedang engkau lakukan jika niatnya benar. Berapa banyak kini pengajian-pengajian, maaf, orang-orang nan rajin beribadah, tiba waktu salat, tiuk sabanta mencari jam. Seakan-akan talek nyonya salatnya biko ketika orang lazan, ketika penceramaan tidak berhenti. Kan nampak tu. Jadi, apalagi salat isya. Salat isya tu 3 buah hadis pendukung. Boleh diundur salat isya selagi pengajian sedang berlangsung. Ustaz, waktu ini Ustaz. Kadipangan lah yang bantu. Jelas Malik bin Anas. Jadi dijalankan nanti yaitu di situ dijalankan yaitu fahanat salatu zuhri awil asri wa ana aqra'u alaihi wa anzuru fil ilmi baina yadayhi fa jama'tu kutubi wa kuntu li arka'a faqala li Malik ma hadha qultu aqumu li salati qala inna hadha la ajabun famal ladhi kumta ilaihi bi afdali minal ladhi kunta fi iza sahhatin niat. Di kalau baraja tu niatnya murni, niatnya ikhlas, pahalanya lebih besar dari pahala salat sunat. Ibu bapak jemaah ini Allah. Untuk itu Sofyan Ats-Tsuri mengatakan, tidak ada amal yang lebih utama dari menuntut ilmu jika niatnya benar.
kembali lagi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih utama dari salat sunat. Siapa yang mendengar Imam Syafi'i berkata itu? Yaitu Sulaiman Ar-Rabi'. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menyelekan, dia berkata, Rasulullah bersabda, pergi pada pagi hari untuk mempelajari ilmu lebih baik bagimu daripada salat sunat 100 rakaat. Ya bu, lai kadang tibu nang aku. Mana cok cepet pulang tu duduk aja. Jale. Oh yo Abu Dzar Al-Ghifari itu kan sahabat Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah, gudang ilmu. Jadi di situ dijalehkan mana oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dari Abu Hurairah, setiap sesuatu ada tiangnya. Tiang agama adalah fikih, yaitu mempelajari agama. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama dari mempelajari agama. Satu orang yang faham agama lebih berat bagi setan dari 1000 orang ahli ibadah. Di sianan susah diganggu setan itu. Orang nan berilmu, sianan gampang, nan rajin beribadah, tapi ilmu malih. Mudah-mudahan ibu dan bapak sampai juga kita. Umar bin Khattab, wafatnya 1000 ahli ibadahnya Umar bin Khattab yang rajin menunaikan ibadah malam hari dan berpuasa siang hari lebih ringan dari wafatnya seorang ahli ilmu yang memahami hukum halal dan haram. Di itu kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan. Sufyan bin Uyainah menyelekan, Umar bin Abdul Aziz berkata, orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada membuat kebaikan. Rajinnya beramal, ilmunya tidak ada, rusak Islam kodinyo. Jadi lihatlah itu nyo rajin, nyo nampak tu, kau nampak dah. Tapi orang berilmu ketika beramal tidak sesuai dengan ilmunya, labiah marusak lai. Orang berilmu ketika menyimpan ilmu, marusak lai. Berilmu lai, ibadah tidak sesuai, rusak. Berilmu lai, magi orang tidak mau rusak lai. Atau rajin beribadah tapi tidak berilmu, rusak juga. Yang bagus itu apa? Belajar, beramal, sampaikan ke orang. Belajar, beramal, sampaikan ke orang. InsyaAllah kita akan bacakan hadis-hadis tentang bagaimana cara berilmu dalam Islam itu minggu depan kalau Allah dan kita bersedia untuk menerima. Mari kita salat syuruk sebentar, kita akhiri kajian kita dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.